Lihat bersama-sama ternyata zakat tuh sekarang bukan hanya tradisional ya Pak ya? Betul. Dari tangan ke tangan, tapi dari yang jauh jangkauannya bisa tepat sasaran dengan digital itu Pak. Betul. Nah ini kalau dari Basnas sendiri untuk memaknai zakat di era digital seperti apa sih Pak Andrian? Baik Mas Herli. Jadi kalau kita lihat zakat ini dia berfungsinya itu utama sebagai mensejahterakan umat. Ini adalah universal calling. Kalau kita lihat di SDG salah satunya adalah zero poverty. Sehingga di sini digital itu memiliki peran untuk meluaskan seluas-luasnya baik dari sisi chance untuk orang membayar, pengumpulan, maupun kecepatan kita dalam menyalurkan dan ketepatan dalam menyalurkan itu sendiri. Sehingga digital itu menjadi satu keharusan end-to-end bagi operasional zakat di Indonesia terutamanya. Oke, tapi kalau di sini apakah Basnas melihat digitalisasi sendiri ini lebih sebagai tools atau memang sebagai perubahan mindset tata kelola zakat saat ini Pak? Di Basnas sendiri kita menyebutnya bukan hanya sekedar IT, tapi kita menyebutnya digital transformation. Banyak orang menyalahartikan transformasi digital hanya istilah baru. Tapi sebenarnya ketika kita bicara transformasi digital, kita di sana ada digitalisasi, tapi juga termasuk perubahan kultur. Karena kalau dalam teknologi biasanya kita bicara itu ada people, proses, dan teknologi. Kalau kita cuma berubah satu, itu tidak akan berjalan dengan baik kalau orangnya tidak berubah juga. Oke, ini sudah berapa lama Pak? Sudah berapa tahun dengan digitalisasi ini? Mungkin dari sisi zakatnya, pengelolaan, manajemen, dan lain-lain sudah berapa lama Pak? Sebenarnya sistem sendiri sudah ada dari tahun 2012 Mbak. Tapi kita selalu mencoba, kita selalu meningkatkan dan selama dari periode pemimpinan sekarang di 2021 sampai 2025 itu kita sangat-sangat gencar. Kita melakukan modernisasi infrastruktur. Kita betul-betul melihat apa kebutuhan dari zakat itu baik di sisi pembayar, penerima maupun di sisi Basnas daerah dan las-las yang lainnya. Oke, nah ini apakah ada perubahan Pak semenjak itu Pak? Banyak sekali perubahan ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat selama 4 tahun, 5 tahun terakhir ini kita betul-betul akselerasi bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan digital kita itu setara dengan perusahaan-perusahaan di luar. Perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan teknologi, perusahaan startup seperti itu. Kita menggunakan standar modernisasi tersebut. Oke, dari inovasi itu mana Pak yang paling berdampak mungkin Pak? Yang paling berdampak terus terang banyak ya Mbak ya. Kita ada kantor digital, itu kita membuatkan website untuk 400 kantor Basnas seluruh Indonesia. So far ada 500 kantor, tapi karena yang sudah kita buat saat ini sampai 400, targetnya akan sampai 100%. Dan kita juga punya namanya Menara Masjid. Ini memungkinkan masjid untuk mencatat dan melaporkan zakat, infak, dan sedekahnya. Total di Indonesia ada 600.000 masjid, Mbak. So far kita baru sampai 6.000. Oh, berarti tidak hanya ke eksternal, tapi di internal juga tadi untuk kantor-kantor sendiri, Pak ya? Iya, Pak. Oke, nah ini kalau kita lihat digitalisasi ya, ini terkait dengan mungkin dampaknya bagi Muzaki ini sendiri Pak. Ini bagaimana Pak, apa inovasi yang paling signifikan, yang paling terdampak untuk penyaluran zakat ini sendiri Pak? Kalau dari Muzaki, untuk pengumpulan, kita membuka channel sebanyak-banyaknya. Saat ini Basnas sudah bekerja sama dengan 100 lebih channel pembayaran. Yang paling baru itu kita menjajaki dengan salah satu bank besar, itu untuk memungkinkan kita pencatatan secara real time. Biasanya kan ada tenggat waktu, ini kita coba secara real time dengan memanfaatkan Snap. Dan itu juga kita lakukan di sisi penyaluran, bagaimana cara kita bisa menyalurkan dengan lebih cepat. Seperti itu Mbak. Iya, tapi dari situ akhirnya ada perubahan perilaku nggak sih Pak? Orang-orang jadi senangnya lebih digital aja gitu. Banyak sebenarnya, karena ketika kita memudahkan, kita yang datang ke dalam platform mereka, misalnya kita contoh di sini kita ada OVO, ada GoPay, ada OTA yang lain, orang jadi lebih less friction. Ya. Lebih mudah karena secara behavior Anda tinggal scan, kris, kemudian langsung bayar seperti itu. Nah itu berapa persen Pak peningkatan mungkin dari orang kan mungkin sekarang lebih gampang ya, lebih aware juga di sosial media tuh, bahkan saya kadang lihat di sosmed jadi inget nih, oh iya belum zakat gitu, akhirnya saya pencet aplikasi dan lain-lain, itu kan memudahkan salah satunya gitu Pak. Ini berapa persen Pak signifikan perubahannya mungkin dari yang sebelum masih tradisional sampai akhirnya sekarang full digitalisasi itu berapa persen Pak? Kalau kita bicara growth-nya Basnas, year on year itu sekitar 20-30%. Itu kalau misalnya perusahaan itu IPS-nya udah luar biasa itu Mbak. Seperti itu growth-nya. Jadi memang ya sekitar 20-30% impact-nya. 20 hingga 30% impact-nya. Nah itu kalau untuk memanfaatkan data untuk memastikan zakat ini lebih tepat sasaran bagaimana Pak? Kita punya sistem aplikasi penyaluran, jadi
yang kita lakukan di sana adalah kita mendata siapa saja yang sudah menerima bantuan, siapa yang belum menerima bantuan, kapan bantuan itu diberikan, dan berapa jumlahnya. Itu sudah kita roll out di tahun lalu. On top of that, kita juga ada kerjasama dengan BPS melalui DataSend, sehingga kita juga ada data real time, siapa yang sudah menerima, kita saling bertukar data di sana. Seperti itu. Kalau misalnya dari data yang Anda punya Pak, ini daerah mana Pak yang memiliki mungkin paling besar gitu ya porsinya sendiri? Porsinya untuk pengumpulan? Untuk zakat ini Untuk sendiri? zakatnya ya, yang paling besar donasinya seingat saya itu adalah Kalimantan Timur, Pak. Wah, Kalimantan Spesifik. Timur. Iya. Alasannya apa Pak? Kenapa Kalimantan Timur Pak? Kita belum analisa lebih lanjut, tapi dari hipotesis kita satu memang masyarakatnya sadar zakat dan tingkat ekonominya per kapitanya lebih tinggi di sana. Oke, dari sekian banyaknya ini kan salah satunya juga akhirnya manfaatnya untuk memeratakan ya Pak ya, untuk penyaluran zakat dan lain-lain. Cuman kan yang kita takuti nih Pak di sini, dengan ada digitalisasi ini kan akan ada celah Pak biasanya. Betul. Nah itu untuk menutupi itu seperti apa Pak? Untuk keamanan ya. Keamanan datanya sendiri seperti apa? Jadi sejalan dengan modernisasi yang kita lakukan, itu kita juga melakukan peningkatan keamanan. Kita melakukan itu layer by layer, Mbak. Jadi paling depan sampai belakang kita ada sekian layer. Ini kita pernah cek dengan salah satu bank, ternyata kita sama-sama menggunakan layer yang sama, bedanya beda skala aja seperti itu. Jadi kita pastikan dari luar sampai yang paling dalam itu kita punya sistem keamanannya. Nah terkait dengan ini mungkin ada kemungkinan Pak untuk resiko salah penyaluran gitu. Ya. Antisipasinya seperti apa Pak? Antisipasinya adalah di Basnas itu kita punya proses verifikasi. Verifikasi ini cukup komprehensif. Komprehensifnya itu kurang lebih mirip dengan kuesioner DataSend yang memungkinkan kita untuk ngecek benar-benar siapa yang menerima, apakah benar orangnya di sana, apakah benar orang ini merupakan masuk dari Asnaf, salah satu dari 8 Asnaf, seperti itu Mbak. Oh, tapi ada yang khusus nggak Pak gitu maksud kami? Khusus gimana? Untuk verifikasi? Iya betul. Ya, jadi yang kita lakukan, kita betul-betul kita cek satu persatu. Penerima itu kita cek satu persatu Mbak. Terkait dengan duplikasi juga sama Pak? Termasuk dengan duplikasi. Okay. Gitu.